Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengkaji kitabut tauhid, yang kita insyaallah sampai pada bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairah. Itu bab termasuk kesyirikan meminta bantuan, ya, beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua bab. Itu bab berkaitan dengan nazar, kemudian bab termasuk perbuatan syirik, yaitu isti'adzah, meminta perlindungan kepada selain Allah. Kemudian bab yang saat ini akan kita bahas, yaitu bab termasuk kesyirikan an yastaghitha bi ghairillah, yaitu meminta perlindungan, ya, meminta atau istighatsah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk kepada matan, perlu kita ketahui bahwasanya ada beberapa istilah yang hampir mirip maknanya. Di antara adalah al-isti'anah, istighatsah, dan isti'adzah. Isti'anah secara bahasa artinya adalah thalabul musa'adah, meminta pertolongan. Pertolongan apapun itu namanya isti'anah. Tatkala kita berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka kita sedang bermunajat atau kita sedang beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan isti'anah ini digandengkan dengan ibadah. Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Kemudian yang kedua, al-istighatsah. Istighatsah yang dimaksud di sini bukan istighatsah sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat kita. Ya, namanya istighatsah sama tapi hakikatnya berbeda. Istighatsah yang dimaksud adalah, makna dari istighatsah adalah thalabul ghausi fil karb, yaitu meminta Allah Subhanahu wa taala melindungi kita atau meminta perlindungan tatkala kita dalam keadaan sempit atau susah, ya, agar Allah hilangkan kesempitan dan kesusahan tersebut. Misalnya seseorang lagi terombang-ambing di atas laut, ya, dia berdoa kepada Allah, maka doanya ini namanya istighatsah, ya, karena memang dalam keadaan sempit. Mengapa dibedakan? Ya, orang tatkala dalam keadaan sehat, itu tatkala berdoa hatinya sering tidak terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa seolah-olah lidahnya itu hanya kayak mengalir gitu saja. Dia tidak, seolah-olah tidak benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti refleks gitu. Kalau orang misalnya kita berdoa, kita seperti refleks gitu. Berbeda dengan orang yang dalam keadaan genting. Misalnya seorang dalam keadaan anaknya sakit dan kritis, dia berdoa bisa sampai nangis. Nah, ini namanya apa? Istighatsah. Ya. Kemudian terdapat isti'adzah. Isti'adzah adalah thalabul himayah, meminta penjagaan diri atau perlindungan dari sesuatu yang ditakuti. Misal antum takut untuk berjalan ke suatu tempat atau menempati suatu tempat, kemudian antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu antum sedang beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita masuk kepada matan. Qala al-muallif rahimahullah wa qaulillahi ta'ala
Firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah engkau tad'u, ya, da'a yad'u artinya berdoa. Dan janganlah engkau berdoa min dunillah, kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, ya, kepada sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Tatkala kau menyembah, itu sesuatu tersebut tidak bisa memberikan manfaat bagimu. Wala yadurruka, dan tidak bisa memudaratkanmu. Jika kau enggak menyembah dia, sesuatu tersebut tidak bisa memudaratkanmu. Fa in fa'alta, jika kau melakukan hal yang demikian, fa innaka idzam minadh dhalimin. Ketahuilah sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zalim, atau orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kita garis bawahi di sini, wala tad'u, dan janganlah kau berdoa. Lafaz da'a yad'u, doa dalam Al-Qur'an itu mengandung dua makna. Ya, mengandung dua makna. Da'a yad'u artinya yang pertama itu adalah doa. Doa sebagaimana kita ketahui, yaitu doaul masalah, doa masalah, doa permintaan, doa permohonan. Sebagaimana kita mengangkat tangan, kita meminta kepada Allah untuk memberikan manfaat pada kita. Kita meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari kemudaratan. Ya, kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Ini semua adalah doa permintaan. Dan kita maknanya tidak, insya Allah tidak ada yang tidak faham. Semua faham pasti. Yang kedua, makna da'a yad'u, doa dalam Al-Quran itu yang kedua adalah doaul ibadah. Ya, doa ibadah. Yang dimaksud wala tad'u min dunillah bisa berarti janganlah kau beribadah kepada selain Allah, juga bisa maknanya janganlah kau berdoa kepada selain Allah. Ya, doaul ibadah. Apa maksudnya? Wal muradu bihi an yakuna al insan abidan lillah bi ayyi naw'in min anwa'il ibadat al qalbiyyah awil badaniyah awil maliyah. Ya, maksudnya doa ibadah itu seseorang itu beribadah kepada Allah dari segala jenis ibadah, baik itu ibadah hati atau ibadah badan atau ibadah harta. Ya, jadi segala jenis ibadah. Misal jenengan sholat, itu sejatinya jenengan itu meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar sehingga jenengan terbebas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya kan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah, maka sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Jadi tatkala jenengan salat, itu sejatinya jenengan minta, ya Allah ampunilah aku, hapuslah dosa-dosaku. Walaupun jenengan nggak minta misalnya. Sama jenengan puasa. Ya. Misalkan jenengan puasa Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shamu Arafah ahtasibu indallahi an yukaffira sana al-madiyah." Puasa Arafah itu aku berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, jenengan puasa, apakah ada doa di situ? Ya, misalkan jenengan enggak berdoa sama sekali tapi jenengan berpuasa saja, itu sejatinya jenengan meminta kepada Allah agar Allah ampuni dosa jenengan selama 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu namanya doa ibadah. Jadi setiap kali sama seperti jenengan berinfak. Ya, jenengan berinfak, ya, itu termasuk juga doa ibadah. Jadi tatkala jenengan berinfak bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, sejatinya jenengan itu meminta agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala kepada sampean atau masukkan jenengan ke surga atau mengampuni dosa-dosa jenengan. Ini doa ibadah. Nah, di sini Allah katakan janganlah kau berdoa min dunillah, dari selain Allah. Ya, maksudnya berdoa meminta maupun berdoa ibadah. Kepada apapun yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu dan tidak bisa memberikan mudarat bagimu. Jika kau lakukan hal yang demikian, maka kau termasuk orang-orang yang zalim, maka kau termasuk orang-orang yang syirik. Ya. Di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, ya,
An yastaghitha ay al-istighasatu talabul ghais wa huwa izalatu syiddah. Istighasah itu adalah meminta pertolongan kepada Allah untuk dihilangkan kesulitannya. Wal farqu bainal istighasah wad du'a anna al-istighasata la takunu illa minal makrub. Bahwasanya istighasah itu tidak terjadi kecuali bagi seseorang yang dalam keadaan kesempitan, dalam keadaan sempit ataupun dia itu dalam keadaan bahaya. Wa amma ad-du'a'u fayakunu minal makrubi wa ghairihi. Adapun doa secara umum artinya yaitu bisa terjadi pada keadaan sempit maupun dalam keadaan selain kesempitan. Ya. Nah, dan yang dimaksud sesungguhnya engkau jika kau melakukan hal yang demikian, yaitu maksudnya jika engkau berdoa kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, ya, jika kau lakukan ini maka kau termasuk orang-orang yang zalim. Apa maksudnya? Minal musyrikin fa inna syirka a'zamuz zulm. Kau itu termasuk orang-orang yang musyrik, kata Allah. Ya, kenapa? Karena syirik itu adalah sezalim-zalimnya kezaliman itu adalah kesyirikan. Nah, kemudian apa yang bisa kita ambil dari ayat di atas? Yang pertama, anna du'a ghairillahi syirkun akbar. Sesungguhnya doa kepada selain Allah merupakan syirik besar. Apa itu syirik besar? Sudah sering kita ulang. Bahayanya apa? Apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Syirik besar menghapus seluruh amal, syirik kecil menghapus amalan yang disyiriki tadi. Kemudian syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syirik besar menjadikan pelakunya itu kekal di neraka, dan syirik kecil tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Ya. Jadi seorang yang berdoa enak, masa saya cuma doa saja kok sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Kan cuma minta, mbah tolong saya mbah. Nah, ini maksudnya bukan mbah nenek ya atau kakek. Mbah maksudnya jin ya, mbah tolong saya mbah. Ya, golek pesugihan itu. Ya, golek wangsit, golek nomor togel maksudnya. Ya. Ini kan minta pertolongan kepada jin, berdoa kepada jin. Nah, ini syirik akbar. Ya, masa sesuatu yang kita anggap ringan itu bisa jadi berat atau besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesuatu yang kita anggap remeh bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sedekah. Nabi SAW katakan, "Fattakun nar walau bisyikit tamrah." Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Ya, setengah biji kurma ini adalah kiasan dari Nabi SAW. Maksudnya apa? Jagalah dirimu dari api neraka walaupun itu dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang sedikit sekali. Maksudnya sesuatu yang sedikit, sesuatu yang remeh bagi kita. Itu bisa jadi ya, sesuatu itu merupakan sesuatu yang besar bagi orang lain. Misalnya, seseorang memiliki pakaian. Ya, bagi dia pakaian ini sudah dipakai 1 tahun tapi masih bagus. Sedangkan tetangga kita, teman kita itu memiliki pakaian ini sudah lusuh. Ya, kita mau mengasihkan pakaian bekas. Kan terkadang terfikir seperti itu. Tapi kalau kita lihat pakaian ini pakaian memang masih layak, sedangkan teman kita, saudara kita pakaian ini sudah kusut, kemudian bolong-bolong, kasihkan aja, tidak masalah. Bisa jadi dia bersyukur, alhamdulillah. Ya, saya mendapatkan pakaian yang bagus, yang bermerek. Ada mereknya di sininya biasanya. Ya. Nah, kalau dulu merek itu dibalik sini, Pak. Malu orang itu dulu itu menambahkan mereknya. Kalau sekarang mereknya di sini. Ya, ini juga ada mereknya, tidak tahu apa di sini nih. Ya. Nah, rata-rata seperti itu. Ya. Ini dikasih ini. Nah, ada teman umroh, ya tiba-tiba, dikasih. Ya, teman-teman yang ziarah dikasih sarung, saya dikasih ini. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik. Baik, ini bercanda. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis tersebut? Anna aslahan nas law da'a ghairallahi sara minadh zalimin. Sesungguhnya manusia yang paling mulia siapa?
Manusia yang paling soleh siapa? Hah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau berdoa kepada selain Allah, dia menjadi orang yang paling zalim. Ini dalam ayat ini. Ya, Allah katakan, ya, wala tad'u, janganlah kau berdoa. Ini khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi saja diancam oleh Allah, jangan kau berdoa ya Muhammad. Kalau kau berdoa kepada selain Allah, kau akan menjadi orang yang paling zalim. Ini Nabi Muhammad diancam. Dalam surat Az-Zumar Allah katakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la habatanna 'amaluka fala takunanna minal khasirin. Telah diwahyukan kepadamu dan nabi-nabi sebelummu, jika kau berbuat syirik Muhammad, apa wahyunya? La yahbatanna 'amaluka fala takunanna minal khasirin. Seluruh amalmu akan terhapus dan kau termasuk orang-orang yang paling zalim, kata Allah. Gara-gara apa? Syirik. Ya, makanya kita pentingnya ini. Pembahasan kitab tauhid sudah tahu, saya sudah hatam kitab tauhid. Subhanallah. Anak nggak mau hadir. Ya, kitab tauhid sudah hatam, sudah. Anak ingin mencari ilmu yang baru. Subhanallah, antum siapa? Ya. Kira-kira iman antum, iman kita itu lebih kuat mana iman kita dengan imannya Nabi Ibrahim alaihissalam? Kuat mana, Pak? Iman kita dengan imannya Nabi Ibrahim alaihissalam lebih kuat mana? Nabi Ibrahim. Beliau aja yang seorang nabi takut. Beliau berdoa tatkala meninggalkan anaknya Ismail di Makkah. Beliau berdoa, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku. Jauhkan siapa? Diriku dan anak keturunanku untuk menyembah apa? Berhala. Maksudnya jauhkanlah diriku dan anak keturunanku untuk berbuat syirik. Itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam takut. Makanya kita sering-sering mengkaji, ya, kitab misalkan sudah selesai diulang lagi. Misalkan bosan sama pematerinya, cari pemateri yang lain yang mengkaji kitab yang sama. Kan seperti itu, ya. Dan kalau bisa kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita hadir di majelis ilmu. Masuk kitab tauhid males. Paling pembahasan yukuyai. Subhanallah, justru pembahasan kitab tauhid, kitab tauhid itu agar menjadikan kita semakin kuat, semakin diingatkan tujuan kita hidup untuk apa. Gitu. Nah, tapi kita lanjutkan. Izin saya minum dulu. Nah, kemudian dalil yang kedua. Wa qawlihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ini penting sekali untuk antum tanamkan dalam jiwa antum, dalam jiwa kita. Wa iyyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepada dirimu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan bencana tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada satupun yang dapat menolak karunia Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Dia memberikan kepada siapa saja kebaikan bagi yang dia kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini patut kita tanamkan pada diri kita. Agar apa? Agar kita itu selalu tidak takut, ya, menghadapi kehidupan ini. Karena misal seseorang itu bekerja di dalam suatu perusahaan yang haram di situ, misalnya perusahaan ribawi, ya, perusahaan yang atau kerja dia, aku sudah hijrah, tapi dia kerjanya sebagai rentenir misalkan. Kalau saya keluar nanti saya kerja apa? Berarti sudah antum takut di sini. Ya. Maka pentingnya kita ngaji tauhid agar kita itu senantiasa
ya, senantiasa kuat yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat atau Rabb yang maha memberikan kita rizki. Makanya Allah katakan apa? Ya, Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian selanjutnya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum ay yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya, ma uridu minhum mir rizqin, aku itu enggak ingin rizki dari manusia. Dan aku pun juga tidak ingin mereka memberikan makan padaku. Memang Allah enggak makan. Maksudnya Allah itu enggak butuh pada manusia. Innallaha huwar razzaq. Dialah Allah yang maha memberi rizki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kuat, sangat-sangat kuat. Ini Allah. Ya. Tatkala kita tuh keluar dari suatu lembaga yang ribawi, yang haram, maka kita yakin yang pertama pasti Allah itu akan memberikan kita itu rizki. Yang kedua, kita harus bergerak. Kita harus ada usaha, ya, agar Allah itu memberikan rizki melalui melalui usaha kita. Yang ketiga, turunkan gaya hidup. Kalau gaya hidup kita setelah keluar dari lembaga ribawi atau lembaga-lembaga yang haram, gaya hidup kita tetap sama, ya kita akan merasa katanya Allah akan mengganti orang yang bekerja, yang keluar dari sesuatu yang haram, malah justru saya saat ini malah kebingungan. Ya antum nggak merubah gaya hidup antum. Coba kita lihat orang-orang yang lebih jauh di bawah kita. Mereka itu sabar menjalani kehidupan, ya, bertani, ya, kemudian ada yang misalkan memungut sampah, tapi mereka sabar. Ya. Jangan posisikan antum seperti antum yang dulu. Posisikan antum saat ini bagaimana? Ya, yang penting saya itu sama keluarga bisa hidup. Ya. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan. Jika memang jika memang kita waktunya mati, kita pasti akan mati. Ya. Nah, tapi apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Anna fiha bayan istihqaqillahi lil ibadati bid-du'a wa nahwi. Bahwasanya ini penjelasan tentang ya tentang perealisasiannya Allah kepada hambanya. Ya, dengan doa. Ya, siapa yang berdoa kepada Allah, ya, siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan, pasti Allah akan kabulkan apa yang dia minta. Ya. Dan barang siapa yang misalnya yang dia itu meminta kepada Allah, Allah akan hilangkan kesulitannya, Allah akan hilangkan. Jadi jangan takut kita untuk melangkah. Terkadang seseorang itu masih terbawa dengan yang namanya khurafat zaman jahiliyah. Contoh, di awalnya keluarganya tahu kalau nanti itu hamil, ya istrinya hamil anak pertama di 7 bulan ya, tingkepan itu 7 bulan. Ya 7 bulannya tingkepan. Ya kalau nggak ditengkepin nanti anaknya takutnya cacat, ini dimakan buto atau apa namanya. Dia takut. Dia sudah ngaji loh. Dia takut dia. Ya, wis enggak apa-apa tingkepannya, setelah itu saya tobat. Ditengkepi akhirnya. Khawatirnya apa? Nanti kalau benar-benar begini nanti saya disalah-salahkan. Nah, ini khurufatnya sudah masih ada di dalam hatinya. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita benar, sudah. Kalau memang takdirnya cacat ya cacat. Kalau takdirnya itu anaknya ya normal, ya gitu aja, simpel. Ya. Nah, kemudian juga, ya katanya kalau pas waktu tingkepan dibacakan surat Maryam biar cantik, terus dibacakan surat Yusuf biar ganteng, ya nggak bisa pak. Kalau orang tuanya, mohon maaf ini dalam tanda kutip ya, kalau orang tuanya kulitnya kulit hitam, ya anaknya kulitnya hitam. Bapak ibunya misalnya kulitnya hitam, anaknya kulitnya putih, ada yang dipertanyakan ini malah justru. Ya, jina pembuatan. Bapak ibunya kulitnya ini bukan, maksud saya bukan apa namanya, bukan rasis ya. Misalnya orang tuanya bapak ibunya adalah orang negro misalnya, ya orang kulit hitam. Kemudian tiba-tiba pas lahir anaknya ke orang kulit putih, matanya sitip misalkan. Nah ini kan perlu. Iya, paham maksudnya ya? Ya, bermasalah kan gitu. Nah, na'udzubillah min dzalik.
Ya memang kok bisa membaca surat Yusuf menjadikan anaknya jadi ganteng. Membaca surat Maryam membaca anaknya menjadi cantik. Saya katakan kenapa enggak baca surat Muhammad saya? Ya, agar anaknya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih pendek lagi kan? Ya, berapa halaman? 1, 2, 3, 4 halaman. Kalau surat Yusuf banyak halaman. Nah, 9 halaman. Baik. Nah, wa anna du'a ghairihi syirkun li'annahu la yanfa'u wa la yadurruhu. Sesungguhnya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kesyirikan. Ya, yang mana ya orang yang berdoa kepada selain Allah itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat padanya. Nah, ini pentingnya kita itu mengkaji kitab tauhid dan selalu pembahasannya diulang-ulang terus. Ya, kalau jenengan lihat kurikulumnya Saudi yang SD, kalau diterjemahkan di dalam buku SD itu Atuqo, itu dari kelas 1 sampai kelas 1 sampai kelas 3 itu materinya sama, diulang-ulang terus, cuman dalam bentuk bahasa yang beda. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal nabinya, mengenal Islam. Itu diulang-ulang terus. Nanti kelas 4 sudah mulai masuk ke usul salasa yang benar, yang sudah mulai masuk ke pembahasan sama materinya, pembahasan yang lebih dalam lagi. Kelas 5 baru Qawaidul Arba yang dikaji. Kalau nggak salah, kelas 6 baru Qawaidul Arba. Adapun kelas 5 yaitu tentang mana pembatal-pembatal keislaman. Nah, jadi mereka diulang-ulang materinya. Ya. Kenapa? Agar menancap. Makanya orang-orang psikolog itu kan selalu kan, kalau orang sekarang itu kan kalimat-kalimat positif, ya, itu selalu akan merubah hidup seseorang. Misalnya kalau dia itu orangnya itu nggak pedean, sudah setiap pagi itu mau tidur mengatakan kepada diri, hai diri, ya, kamu itu orang yang pede, kamu itu orang yang pinter, kamu itu orang dirinya itu dipuji-puji, itu bisa merubah mindset seseorang. Kata orang-orang psikolog seperti itu. Tapi nggak selamanya kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sandarkan kecerdasan kita, kemampuan kita itu pada diri kita. Tapi sandarkanlah kemampuan kita, kecerdasan kita, semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan, ya, dan juga ini juga bagus juga tatkala kita terapkan. Misalnya, sebagaimana seseorang itu ingin membujuk anaknya untuk tidur. Ya, kita katakan, tidur sekarang nak, besok bangun jam sekian, kita sholat witir, kemudian kita sholat subuh. Itu tatkala setiap hari kita ulang-ulang kepada anak, akan tertanam di anak kita. Jam sekian pasti bangun anak ini. Ya nggak instan. Maksudnya nggak harus langsung atau nggak instan. Tapi lama-lama akan terbentuk habit itu. Ya, dengan kata-kata positif. Dan ini pun sudah ada pendahulunya. Ya, Allah katakan dalam hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi bi, fa in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu, falyadhun 'abdi ma syaa. Aku di atas prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik padaku, maka dia akan dapat kebaikan. Jika hambaku berprasangka buruk padaku, maka dia akan mendapatkan keburukan. Falyadhun 'abdi ma syaa. Silahkan hambaku mau berprasangka apa padaku. Makanya jenengan harus jangan berprasangka buruk. Ya. Misalnya kita kan nggak tahu. Anak kita atau saudara kita itu mengatakan, Mas, aku sebenarnya mama atau ibu itu apa bisa ya menyekolahkan kamu sampai kuliah di Timur Tengah misalnya. Biaya mahal, saat ini sekolah mahal. Ya, kalau kita sudah suudzon seperti ini, hati-hati loh. Hati-hati, bisa jadi Allah kabulkan suudzon ini. Ya. Harusnya apa yang harus kita lakukan? Kita harus husnudzon. Apapun yang intinya apapun, bagaimanapun keadaannya, ya kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkan, memberikan bapak bisa mampu menyekolahkan kamu sampai ke luar negeri misalnya. Jangan seperti itu, harus seperti itu. Jangan malah apa iso yo, habis Pak. Ya. Kenapa? Baru dengan prasangka yang buruk ini Allah jadikan takdir kita tuh buruk. Ya. Dan salah satu Allah murka terhadap orang-orang kafir ini salah satunya itu gara-gara mereka dhannina billahi dhannasaw. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka-prasangka yang buruk. Ya, makanya jangan sampai kita berprasangka kepada Allah prasangka yang buruk.
Ya. Misal antum, nanti bagaimana misalkan kita mendirikan suatu lembaga atau mendirikan suatu masjid. Apa bisa ya? Nanti dakwah kita itu berkembang. Sedangkan orang-orang seperti ini, ya itu belum dakwah tadi sudah suudzon dulu, ya sudah nggak usah gitu. Ya, enggak ya, maksudnya kita harus husnudzon. Ya, insya Allah nanti akan berkembang. Pasti dakwah sunnah akan berkembang. Ya seperti itu. Ya, kita harus benar-benar berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan. Nah. Ya. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah, ilaihi turja'un." Ya. Maka mintalah rizki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Allah katakan, mintalah rizki kepada Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Apa maksudnya? Tatkala kita itu mencari rizki, apapun rizki yang jelas rizki halal ya, maka jangan sampai kita lupakan bahwasanya sang pemberi rizki itu Allah. Maka kita berdoa. Dan doa yang pertama kali Nabi ucapkan di pagi hari itu apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di antaranya apa? Rizki yang baik. Minta Nabi SAW, ya Allah berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal atau rizki yang baik, ya. Kemudian amal yang diterima. Dengan ilmu seseorang itu bisa mencari rizki yang halal. Dengan rizki yang halal, amal ibadah kita menjadi diterima. Ya, antum misalkan sholat, masa Ustaz, antum sholat dengan baju mencuri itu kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Ya, nggak mungkin. Nah, ini perlu kita tanamkan juga pada anak-anak kita yang di pondok ya, teman-teman. Ya, tanamkan kepada kita. Kalau kita itu mencuri, mengambil hak orang lain, ya, kemudian kita gunakan haknya orang lain tersebut untuk diri kita, ibadah kita dalam belajar, dalam sholat itu nggak diterima. Gara-gara apa? Sah, sholatnya sah, tapi apa? Tidak diterima ibadah pahalanya. Ibadahnya, mencuri pakaian temannya misalnya, mencuri bukunya teman untuk belajar, ini ilmu, ya, tidak boleh. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan rizki itu ada dua, ya, rizki ada dua, ada rizkun amun, rizki secara umum, likulli itu diberikan kepada siapa? Kepada likulli makhlukin, wa huwa imma halalun aw haramun. Rizki itu ada dua. Rizki yang pertama adalah rizki secara umum. Ini diberikan kepada seluruh makhluk, baik kafir maupun muslim, baik hewan, tumbuhan, manusia, jin dan semuanya. Maupun rizki tersebut baik rizki yang halal maupun haram. Intinya rizki itu ada yang halal, ada yang haram. Jadi benar orang-orang itu misalkan dia mendapatkan, alhamdulillah aku mendapatkan rizki, ya, habis kena nomor tokel misalnya, dia benar mengucapkan itu, ya, tapi ini rizki yang haram, ya. Dan kata Nabi SAW katakan apa? Kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru awla bihi. Semua jasad, semua tubuh, semua badan yang tumbuh, semua daging yang tumbuh disebabkan harta yang haram, maka neraka lebih layak bagi dia untuk dia tempati. Ya. Kemudian rizki yang kedua, rizkun khosun bil mu'minin, rizki yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Apa itu? Ya, al-imanu wat taqwa wal amalus salih, yaitu keimanan termasuk ilmu, ketakwaan, ya, dan amal saleh. Ya, tatkala kita melihat orang-orang yang kaya, kita senang, masya Allah, enak jadi orang kaya, bisa beli mobil, bisa beli rumah, ke sana ke sini, dia itu bisa enak, masya Allah. Itu rizki yang umum. Tapi tidak semua orang kaya Allah berikan hidayah.
Ya, tidak semua orang kaya Allah berikan hidayah bisa sholat malam, bisa sholat 5 waktu, bisa kenal sunnah. Kalau orang kaya bisa sholat malam, bisa dia mengenal sunnah Nabi SAW, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rizki di atas, ini rizki di atas rizki. Ya, dia mendapatkan 2 rizki, rizki umum dan rizki khusus. Kalau kita misalnya masih ya mendapatkan, ya manusia itu ada 4. Ada orang yang berilmu dan beriman dan dia kaya. Ada orang yang kaya tapi nggak berilmu dan beriman. Ada orang yang berilmu dan beriman tapi dia miskin. Ada orang yang nggak berilmu, nggak beriman dan dia juga nggak kaya. Ini jangan sampai kita jadi orang yang keempat. Ya, wis miskin, sombong, gak tahu ibadah, tukang nyolong, naudzubillah min dzalik. Tumpuk-tumpuk di sini. Ya. Ini bencana di atas bencana. Nah, sudah masuk adzan, Pak? Baik, kita lanjutkan. Nah, mana ibtaghu utlubu, mana dari carilah, masa mintalah kepada Allah. Wa'buduhu maknanya adalah akhlisu lahul ibadah. Ikhlaskan kepada Allah semua ibadah. Wa huwa min atfil 'am 'alal khas fa inna ibtigha'ar rizqi indallahi minal ibadah. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, masyaallah, ya. Ketahuilah bahwasanya mencari rizki, meminta rizki, mencari rizki dan kita mencarinya ada 2 ya, dengan kita meminta kepada Allah dan melakukan sebab. Ya, kita meminta rizki kepada Allah ini termasuk ibadah. Jadi jenengan misalkan di sawah, ya, bertani, nelayan, mencari ikan, bekerja di pabrik. Jika memang itu niat utamanya adalah untuk menghidupi keluarga, karena kita punya nafkah wajib, maka itu semua adalah ibadah. Jadi jangan disangka ibadah itu cuma sholat 5 waktu, bukan. Bekerja pun juga ibadah. Maka perlu yang namanya ibadah, perlu keikhlasan. Dan kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala itu berikan kita, bimbing kita agar kita itu bisa benar-benar dalam mencari ibadah, mencari rezeki itu benar-benar mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala, dan tatkala kita mencari rezeki yang halal. Ya. Bagaimana dengan rezeki yang syubhat? Terkadang ini halal, terkadang ini haram. Tinggalkan. Allah katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu terhadap sesuatu yang tidak meragukanmu. Faman ittaqa fisyubhat wa qa'a fil haram. Siapa yang masuk ke dalam kubangan syubhat, maka dia sejatinya masuk kepada sesuatu yang haram. Ya, benar-benar kalau kita ingin mencari rezeki, benar-benar cari rezeki yang halal, jelas zatnya maupun caranya. Jangan sampai tercampur di situ. Nah, washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Tatkala kita mencari rizki, kemudian kita bisa beribadah kepada Allah, kita bersyukur kepadanya. I'tarifu bi ni'matihi, maksudnya akuilah nikmat semua ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi watruku ma'siyatihi. Kerjakan apa yang wajib dari ketaatan dan tinggalkan apa yang menjadi yang termasuk perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi bersyukur itu yang pertama, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, bersyukur itu ada 3. Asyukru bil qalb, wasyukru bil lisan, wasyukru bil jawarih. Bersyukur dengan hati yaitu bersyukur yaitu al-i'tiraf wal mahabbah, mengakui bahwasanya rizki ini semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki ini semua milik dari Allah. Ya. Dan kita mencintai rizki tersebut. Misalkan antum mendapatkan rizki, misalkan ini motor, misalnya, ini termasuk nikmat dari Allah. Mobil, nikmat dari Allah. Jangan mentang-mentang itu rizki dari mentang-mentang antum mendapatkan motor, rizki itu antum biarkan atas, pokoknya nanti kalau rusak buang, beli lagi. Itu nggak bersyukur namanya. Dengan merawatnya, jangan mencintainya, itu termasuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, bersyukur dengan lisan, dengan as-sana'u at-tahmid wal thana' alaih, yaitu memuji Allah dan menyanjung-nyanjungnya. Tatkala kita mendapat rezeki, alhamdulillah, ini diucapkan. Ditanya orang, ini dari mana? Alhamdulillah.
Allah mudahkan nih, saya bisa mendapatkan ini. Jangan lupa nisbatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ya dengan amal ibadah dengan anggota badan, yaitu dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiatnya. Tapi adzan dulu. Hah? Belum. Oh, 5 menit lagi, siap. Tapi barakallahu fiki. Ngombe di Pak. Bismillah. Kalau di Surabaya itu ininya pas. Biasanya tempernya pas titit adzan. Oh gitu, enggak, maksudnya adzan. Setelah adzan beberapa menit lagi itu muni untuk iqamah titit. Nah, itu isyarat bagi sudah kajiannya sudah gitu. Nah, tapi kalau yang lain terkadang di masjid yang lain tidak. Lanjut Ustaz, ini pokoknya jangan abaikan ini saja katanya. Kalau kajian abaikan ini katanya. Tabarakallahu fik. Nah, adapun makna dari ayat ini adalah ya'murullahu subhanahu bi talabi rizqi minhu wahdahu la minal asnami wal authan. Allah perintahkan kepada semua hambanya untuk mencari rizki itu darinya, meminta rizki dari Allah Subhanahu wa taala saja. La minal asnami wal authan, tidak dari berhala atau dari patung-patung. Nah, contoh golek pesugihan yang gunung selamat misalnya. Cari kesugihan di Gunung Lawu misalnya. Kalau mau mendaki Gunung Lawu tidak masalah. Ya, ini cari pesugihan, harus ada tumbal. Nah, ini tidak boleh, haram, ini syirik besar. Mengeluarkan seseorang dari Islam. Masa cuman gitu mau keluar dari Islam? Subhanallah, Allah katakan banyak dalam ayat-ayatnya. Ya, yang mengatakan seseorang itu akan terhapus amalnya, tapi dia nggak merasa. Ya. Di antaranya apa? Mengangkat suara melebihi Nabi SAW. Mengangkat suara saja menghapus amal. Bagaimana tatkala kita itu menolak syariat Nabi SAW? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qaul kajari ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, ya, janganlah kau angkat suaramu melebihi suara Nabi SAW. Sebagaimana kamu itu mengangkat suara di antara yang lainnya. Mengapa? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi Allah hapus amalmu itu sedangkan kau enggak tahu dan kau enggak merasa. Ini mengangkat suara, tapi dia taat kepada Nabi, dia mengangkat suara saja itu menjadikan seseorang terhapus amalnya. Ini di zaman sahabat. Bagaimana tatkala dia terang-terangan menolak sabda Nabi SAW dan mengedepankan logikanya. Ya. Dan logika kita itu diciptakan untuk apa sih? Untuk berpikir. Berpikir benar. Berpikir untuk apa? Allah ciptakan kita itu, otak itu untuk menerima dalil, bukan untuk membantah dalil masuk akal atau tidak. Allah ciptakan akal kita itu untuk apa? Untuk menerima dalil, bukan untuk membantahnya. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara Allah nggak berikan otak atau akal, Allah nggak berikan akal kepada binatang. Binatang antum kasih tahu modelnya kayak apa, nggak akan nurut dia. Kenapa? Karena nggak diberikan akal. Tapi kalau Allah berikan kita akal, tujuannya apa? Agar kita bisa menerima syariat, agar kita bisa menerima kabar dari Nabi SAW. Untuk menerima, bukan untuk menolaknya. Ya. Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya. Maha suci Allah yang mana Allah memperjalankan hambanya itu Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, Allah jalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Di dalam surat An-Najm, kalau Isra-nya di surat Al-Isra, Mi'rajnya di surat An-Najm. Ya. Ke atas. Kira-kira masuk akal enggak kalau zaman itu? Kalau zaman sekarang mungkin masuk akal, mungkin pakai naik jet, pesawat cet nyampe. Kalau zaman dulu kira-kira masuk akal apa tidak? Enggak masuk akal. Enggak masuk akal, tapi ya, orang-orang yang beriman yang Allah berikan akal yang lurus, ya, langsung menerima. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Diterima langsung. Nah, kenapa? Gak mungkin seorang utusan Nabi itu berdusta. Ya, itu akalnya. Ya, logikanya gak mungkin seorang utusan Nabi itu berdusta.
pasti percaya, pasti jujur, dan kami pasti wajib mempercayainya. Nah, itu namanya ya akal untuk menerima dalil. Silahkan azan. Masih kurang 5 menit lagi. Hotel. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Tapi biasanya sampai jam berapa, Pak? Selesai? Kalau Ustadz Faris biasanya selesai jam berapa? Ustadz Faris? Siap. Saya samakan aja. Al-'adatu muhakkamah. Ya. Siap. Al-'adatu muhakkamah. Ya, kebiasaan itu bisa jadikan sumber hukum. Biasanya selesai aja. Nah, satu bab aja. Ini saya selesaikan satu bab, insyaallah. Baik. Nah, ya makna ayat ini adalah ya Allah perintahkan kita untuk meminta rizki kepada Allah saja, bukan dari meminta rizki kepada selainnya, di antara kepada berhala, terus patung-patung, jin. Ya, ini tidak diperbolehkan. Wa ifradihi bil ibadati wal i'tirafi bi ni'amihi allati asdaha ala ibadihi wa sarfiha fi ta'atihi wal ibti'adi an ma'siyatihi thumma yukhbiru anna al masira ilaihi. Nah, yaitu wa ifradihi bil ibadah. Dan Allah perintahkan kita itu untuk mentauhidkannya. Dalam ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, di antaranya meminta rizki. Wal i'tirafi bi ni'amihi, dan mengakui nikmat-nikmat itu datang semua dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya tempat terakhir kita itu yaitu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Wa ilaihi turja'un, kepada Allah lah kembali itu bisa jadi kembalinya ke neraka ataupun kembalinya ke surganya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita surga Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat terakhir kita kembali. Nah, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah wujubu du'a'illahi wahdahu wa talabi rizki minhu. Ya, wajibnya kita berdoa kepada Allah saja dan wajibnya kita meminta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan bukan kepada penunggu laut. Misalkan nelayan ya, berkali-kali kok enggak dapat, diulang petik lautnya, disembelih lagi. Ya, ini enggak benar. Dari mana dapat seperti itu? Ya, enggak boleh seperti ini. Dan ini termasuk syirik besar. Ya, kata Nabi SAW mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Kemudian dia juga setiap hari mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sesungguhnya salatku, nusuk itu sembelihan. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah lillahi rabbil alamin. La syarikalah, kami tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala istiftah dibacakan tapi nggak tahu maknanya gitu loh. Nggak tahu kandungannya apa gitu. Ya. Juga terkadang dia mengatakan ya, dalam antara azan dan iqamah syair-syairnya ya hasbi rabbi ya sallallahu hasbi rabbi ya ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Robku katanya. Ya, ma fi qalbi ghairullah, tidak ada dalam hatiku selain Allah. Kalau seandainya benar tidak masalah. Ya, justru ini yang kita harapkan, tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Ya, tatkala rezekinya nggak ada malah minta bantuan kepada penunggu laut, Nyi Loro Wetan. Nah, sini kan timur kan? Nyi Loro Wetan. Kalau gitu kan sana kan ya. Nyi Loro Kidul dari sana. Ini Wetan, Nyi Loro Wetan. Ini tidak boleh ya, kawan. Dan ini merupakan syirik besar. Ya, sudah kita bahas kemarin juga di At-Taubah berkaitan dengan itu. Ya. Wujubu ifradillahi bi jami'an wal ibadah, wajib mengesahkan Allah dari semua jenis ibadah.
Ya, wujubu syukrillahi ala ni'amihi, wajibnya kita itu bersyukur kepada Allah terhadap semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Nah, kita masih 2 hadis lagi. Baik. Kemudian wa qala al-mu'allif rahimahullah wa qawlihi wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa ma'an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadihim kafirin. Dan siapakah orang yang paling sesat, kata Allah, daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Doa tadi maksudnya apa? Bisa bermakna bagi orang yang berdoa kepada selain Allah atau beribadah kepada selain Allah, yang mana sesembahan tersebut tidak dapat mengabulkan doa sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka lalai dari memperhatikan doa-doa mereka. Ya. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari ibadah mereka yang mereka lakukan yang mereka doakan kepada sembahan tersebut. Dan ini sama seperti jin, seperti iblis. Iblis itu kan selalu dalam hadisnya tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, aku akan datang ya Allah, seluruh keturunannya Adam itu dari depan, belakang, kanan, kiri. Ya, kau akan dapati mereka enggak akan bersyukur kepadamu. Ya. Dan puncak dari iblis itu menggoda anak Adam itu agar mereka itu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iblis tatkala dia di dalam surat Ibrahim itu, tatkala semua orang itu sudah dihisab, ya, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ya, iblis itu di neraka menjadi khotib, Pak. Kalau kita khotib Idul Fitri di sini, ini di neraka ada khotibnya iblis, khotibnya neraka jahanam itu. Bener. Iblis khotib itu. Iblis itu khotibnya neraka. Tatkala semua orang sudah dimasukkan ke neraka, iblis naik. Ya. Iblis itu naik dan mengatakan, wa qala syaitanu, dan iblis berkata, lamma qudiyal amr, ya, tatkala semua perkara telah diputuskan, innallaha wa'adakum wa'dal haqq, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa'adtukum fa akhlaftukum, aku janjikan kepada kalian tapi aku ingkari. Maka li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li, aku enggak memiliki kemampuan terhadap diri kalian, ya, tapi tatkala aku ajak kalian, kalian ikuti. Ini iblis seperti itu. Ya, ma ana bimusrikhukum wa ma antum bimusrikhi. Ya, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku mengingkari, ya, apa saja yang telah kalian perbuat syirik kepadaku. Maksudnya iblis itu, ya, mengatakan kalian itu berbuat syirik, ya, kepada Allah, ya, kalian menyembah aku gitu, ya. Ya, aku ingkari sesembahan kalian. Ya, itu iblis. Ya, mengingkari sesembahannya, mengingkari manusia. Ya. Karena pada dapat teman, ya kan gak enak tuh, Pak. Misalkan di neraka yang besarnya segitu, cuma isinya 1 orang iblis, kan gak enak, iblis sepi kan itu. Ya sekali konco kan kita sini. Nah, ya seperti itu. Ya. Jadi antum misalkan bekerja juga sama. Antum kalau bekerja itu, kalau ngajak orang kerja misalkan, itu jangan seperti iblis. Aku itu sudah susah di sini, aku harus nyari teman yang sama-sama susah kayak saya. Ya jangan gitu. Seperti MLM itu. Ya, ngomongnya kami teman dapat ini. Nah, ternyata setelah dia masuk suruh bayar, ya sampean kalau pengen kayak aku, sampean harus ngajak orang juga gitu, harus gini. Akhirnya apa? Bohong berantai. Yang sama kayak iblis itu. Ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari faedah dari hadis ini? Dari ayat di atasnya, anna du'a ibadah, faman da'a ghairallahi faqad asyraka syirkal akbar. Sesungguhnya doa itu ibadah. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, sungguh dia telah melakukan kesyirikan yang sangat besar. Ya. Jadi
Ya, Allah katakan annal authan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan annal authan la tasma' man da'aha wa la tastajibu lahu aksa ma yatasawwaru al-musyrikuna fiha. Sesungguhnya berhala-berhala atau sembahan-sembahan selain Allah itu enggak bisa mendengar tatkala mereka berdoa. Kalaupun mendengar, mereka itu enggak bisa mengijabahi, enggak bisa mengabulkan doa. Ya. Sebagaimana itu berlawanan dengan apa yang ada di benaknya orang-orang musyrik saat ini. Ya. Mereka nanti kalau misalkan di jembatan tuh, kalau malam satu surah itu jembatan itu dikasih takir atau takir. Ya, sesajen itu yang beri takir dikasih pojok sini, dikasih makan. Nanti kalau nggak dikasih makan, nanti kalau nggak dianu nanti takut sering terjadi kecelakaan. Ya, kan seperti itu. Saya ya kita harus pakai main logika berkaitan dengan orang-orang yang seperti ini. Di antaranya apa misal? Seperti tatkala masalah tingkepan ya. Masalah tingkepan nanti anaknya kan didoakan biar jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang rajin ibadah. Ya biar jadi anak yang soleh lah, yang baik lah intinya seperti itu. Kalau nggak ditingkepi nanti takutnya anaknya itu durhaka gini dan gitu. Saya balik aja. Tak sebutkan. Seperti itu. Fulan ini dari sini sampai sana itu dulu ditangkepi apa enggak, Mbah? Ya tingkepan. Tapi kok koyo ngono kabeh, gak tahu salat. Terus kemudian penggaweane omben. Oh, iki sing salah tingkepane apa wonge tak gitu kan. Ya. Awakmu iki diomongi wong tuwek. Ya. Gak ngandel, selalu seperti itu. Hujahnya seperti itu mereka. Itu tujuan kita, maksudnya bukan kita merendahkan orang lain, tidak, atau mengejek dosa orang lain, tidak. Maksudnya apa? Untuk mematahkan ini loh. Ya, gak ada hubungannya antara tingkepan dengan baik atau buruknya seseorang itu. Nah, insya Allah hadis terakhir. Ya. Cek loro ternyata. Baik, kita loncat aja. Kita langsung masuk ke dalam hadis. Nah, Warwa Tabrani bi isnadihi. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya. Annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dzil mu'minin. Bahwasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang munafik yaitu Ubay bin Salul. Ya. Yang suka menyakiti orang-orang yang beriman. Faqala ba'duhum. Sebagian orang yang beriman mengatakan, "Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq." Ayo kita berdiri sudah. Ayo sudah berdiri. Kita kalau gitu kita meminta beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang yang munafik ini. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah." Sesungguhnya aku itu tidak dimintai tolong, maksudnya tidak boleh beristighosah kepadaku. Adapun istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini sebenarnya tidak masalah, tidak ada sesuatu yang haram. Meminta pertolongan kepada Nabi boleh kan? Masih hidup Nabi masih boleh kan? Tapi mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang demikian? Karena Nabi tidak suka lafadznya seperti itu. Sedangkan istighosah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau mari kita minta tolong Nabi. Nah, ini tidak masalah. Tapi kalau mari kita beristighosah kepada Nabi, nah ini seolah-olah ya dia itu mengagungkan Nabi ya seperti Allah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi enggak suka. Ya kata Nabi, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, "Wan nabiyyu yaqduru ala dzalik." Nabi itu mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, lakin lamma kanat as-sighatu allati tuqaddamu biha ilaihi fiha isa'atu adabin ma'allah ma yanbaghi an taqula istanqaraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'liman lis-sahabah. Ya, tatkala sighah atau lafaz yang diucapkan oleh para sahabat itu ya lafaz yang tidak betul menurut Nabi, atau fiha isa'atu adabin, di situ ada adab yang buruk bersama Allah, kepada Allah, mayam bagi antuqal, yang tidak layak untuk diucapkan oleh seorang muslim, maka Nabi SAW mengingkarinya. Ta'liman lis sahabah, mengajari sahabat
Ya, tentang adab berdoa, adab meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kita. Contoh, alhamdulillah saya mendapatkan rezeki ini semua karena ya usaha yang saya lakukan. Ini gimana kalimat ini? Kita sudah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi di sisi lain kita menisbatkan nikmat itu kepada diri kita. Ini isa'atul adab. Kurang beradab kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah semua, ya alhamdulillah, ya semua ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan sehingga saya bisa mendapatkan hal yang demikian. Ini harusnya yang kita ucapkan. Bukan semua yang ini apa yang terhadap apa yang kita usahakan. Kalau Allah nggak mempermudah, nggak akan bisa usaha rezeki itu masuk ke kita atau ada pada diri kita. Ya, jadi lafadz itu dipelihara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijaga lafadznya. Ya, ya, saddan lidzari'ati syirki wa himayatan littauhid, untuk membentengi ya jalan menuju kesyirikan dan untuk menjaga tauhid, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Allah taala alam. Ini sudah habis. Barangkali ada ya pertanyaan, tafadhal. Jika tidak ada kita tutup. Tidak ada aja, alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.